اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ترزقنا فهما وقنا وارزقنا نفعنا به وعملا به وتوفيقا. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahli zikir. Ahli zikir itu di dalam tafsir ulama. Tanya kalian sama ulama kalau kalian tak tahu. Nah, di dalam perkara amaliyah, baik dia dunia dan akhirat yang dituntun oleh agama, maka setiap dari diri kita ini, ketika kita tak paham perkara itu, maka wajib bagi kita untuk bertanya kepada yang lebih mengerti, yaitu ulama. Sehingga nanti kalau sudah diputus ataupun sudah dijawab itu kemudian ada perbedaan dari antara mazhab satu kepada mazhab yang lain, maka ini kita jangan menganggap kayaknya ini lebih bagus, ini salah gitu, ya Pak ya. Sehingga nanti ketika kita melihat permasalahan fikih di masyarakat, bagaimana cara menyikapi diri kita? Menyikapinya kita tasamuh. Apa itu tasamuh? Toleransi. Enggak boleh nyalahkan hanya karena perbedaan fikih, ya Pak ya. Nanti Bapak ini bahaya karena jadi rusaknya hati. Amal kita belum tentu diterima, memutuskan hubungan itu malah dihukumi haram. Kenapa begitu? Karena para ahli ulama nggak pernah ngajarin kalau kamu beda dari apa yang saya ajarkan, kamu nggak boleh temenan sama dia, itu nggak boleh begitu. Nah, di dalam ini terjadi perbedaan di antara ahli ulama, bahkan dengan satu mazhab sekalipun. Iya, dalam satu mazhab sekalipun itu, misalnya Syafi'iyah, itu di antara ahli ulama Syafi'iyah sendiri yang bermazhab Imam Syafi'i, disebut Syafi'iyah itu bermazhab Imam Syafi'iyah. Hanafiyah itu bermazhab Imam Hanafi. Hambali itu seseorang atau ulama yang bermazhab dengan Imam Hambali. Malikiyah begitu juga sama begitu. Nah, bahaya itu pun terjadi perbedaan. Terus bagaimana nyikapinya, Pak? Kalau terjadi perbedaan, maka kita yang di bawah ini, yang bukan ulama, ini ngikutin pendapat ulama kebanyakan. Apa Pak ya? Namanya ijma. Kesepakatan ulama kebanyakan, pendapat yang paling banyak, yang paling kuat dipegang yang mana? Nah, makanya kalau di negeri-negeri Islam ada mufti namanya. Mufti, pemberi fatwa. Apa ya? Pemberi fatwa. Yang di Indonesia nggak ada tuh Pak. Di negeri-negeri Islam itu Pak, satu kampung itu ada muftinya. Kampung. Setiap 80 kilo itu di dalam negeri itu ada muftinya satu. 80 kilo ada muftinya satu. Nah, di Indonesia anehnya semuanya jadi mufti. Bisa fatwa suka-suka dia. Sehingga terjadi kericuhan di masyarakat. Coba ya. Nah, ini tolong berhati-hati di dalam memberikan fatwa. Kalau kita bukan ahlinya, jangan berbahaya. Nah, di dalam sholat berjamaah, Pak, kemarin kan kita sudah agak bahas masalah sholat berjamaah. Bapak, kita sebagai makmum, sekiranya imam melakukan kesalahan yang dia hukumnya sunnah, atau imam melakukan amal yang dia hukumnya juga sunnah,
maka makmum ini harus ikut imam. Harus ikut imam. Enggak boleh dia pisah dari imam. Tapi kalau misalnya imam melakukan kesalahan yang dia membatalkan sholat dia, sebab dia melakukan satu kesalahan yang dia bisa batal sholat, maka makmum wajib mufaraqah. Mufaraqah itu pisah dari imam. Ya tetap di situ Pak, bukan terus pindah langsung gitu. Tetap di situ. Gitu. Cuman hatinya itu niat, saya niat pisah dari imam gitu loh Pak. Hatinya itu niat. Nah, bolehkah saya langsung sholat suka-suka saya, misalnya ngeduluin imam? Boleh. Boleh Pak. Karena sudah pisah sama sekali. Nah, makmum imam. Makmum tidak boleh mendahului dua gerakan berturut-turut. Dua gerakan berturut-turut. Atau makmum tidak boleh ketinggalan dua rukun berturut-turut tanpa uzur. Tanpa saya imam misalkan, saya imam. Kalau saya Allah Akbar, dah. Makmum kalau saya sudah Allahu Akbar, imam sudah Allahu Akbar, maka makmum tuh cepat pindah. Allah Akbar. Enggak boleh dia berdiri terus begini. Ntar pas imam Sami Allahu liman hamidah, makmum tetap berdiri begini saja. Sudah 2 kali Pak. Kalau makmum tetap berdiri saja begini saja. Kemudian imam sudah mau sujud begini Pak, dia masih berdiri, batal sholatnya makmum. Tanpa uzur ya, tanpa uzur loh ini, sengaja ini Pak. Atau imam baru Allah, makmum sudah, padahal baru Allah loh. Makanya imam, hadirin, dia kapan nyebut terakhir Allahu Akbar? Allah, dia sudah pindah tuh Pak. Allahu Akbar. Nah makmum Pak, jangan pindah sebelum barnya imam. Makanya imam bar itu sudah sempurna pindah. Bukan Allahu Akbar masih begini Pak. Kan ada Allahu Akbar belum pindah toh? Ada Pak, Allahu Akbar tapi belum pindah gerakan. Ketika nyebut Allahu Akbar sudah pindah, sudah nyampe sempurna. Sami Allahu liman hamidah baru pindah. Sudah pindah. Nah makmum baru pindah setelah imam sempurna pindah gerakan. Itu apa ya? Jadi jangan buru-buru. Allahu Akbar. Jadi agak dipanjangkan kalau sujud atau bangkit dari sujud. Misalnya pindah rakaat. Allahu Akbar. Baru makmum Allahu Akbar. Jadi jangan baru Allah, makmum sudah pindah duluan. Nanti kalau dua gerakan mendahului berturut-turut batal sholatnya makmum. Oke Pak. Dari sini ada yang tanya Pak. Jadi kembali ke yang pertama, yang imam pada saat ada naik kan jengganya cukup lama. Pertama, bagaimana kalau dia bawa imam bersebut Allah gitu, belum sepebar, tapi si makmum sudah bangun, tapi bukan untuk berdiri, tapi untuk duduk di antara. Boleh. Itu tidak berdahulu karena imam sudah mau berdiri. Tapi yang sunnahnya itu baru selesai baru Ya. Bagaimana kalau dia berdebat tapi karena makmum ini masih menyelesaikan ayat yang dia baca gitu? Makmum baca ayat.
Dia kan lagi baca apa itu ayat apa itu kan? Zikir. Kan kita baca membawa kalau kamar belum selesai. Ya, tapi imam kan sudah bar kan? Ya sudah rukuk. Iya udah rukuk. Jadi kita ada nunggu dulu. Ya. Misalnya sholat zuhur. Ya. Sholat zuhur kan sering Pak. Imam sudah rukuk Pak. Sedangkan makmum masih baca ayat, belum rampung misalnya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Gimana nih imam sudah rukuk, maka tinggalkan bacaannya langsung rukuk. Karena baca surat adalah dihukumi sunnah. Oke Pak. Takutnya nanti Pak menyelesaikan surat, imam nanti dia sudah berdiri terus dia ketinggalan 2 rukun berturut-turut. Jadi tinggalkan saja bacaan suratnya, itu enggak harus selesai. Kalau suratnya Al-Fatihah Pak? Enggak boleh. Harus selesaikan. Harus selesaikan. Kalau Fatihah harus selesaikan. Ini beda karena uzur. Kenapa begitu? Imam dan makmum dalam mazhab Imam Syafi'i, perspektif Imam Syafi'i apa ya? Pendapat Imam Syafi'i. Maka dia wajib Fatihah, baik imam baik makmum. Ada yang tanya lagi? Ini ada kejadian jadi imamnya itu tertinggal salah satu ayat Al-Fatihah. Sementara makmum imamnya tertinggal salah satu ayat di surat Al-Fatihah. Tapi makmumnya nggak sempat mengingatin karena sudah lulus dia pindah ke surat. Ya itu terjadi. Terus gimana gitu? Ya. Oke. Ya Allah. Ini mah kejadian di Masjid Sono, Pak. Saya ulangi Pak ya, biar dengar Bapak. Imam ada ketinggalan ayat di dalam Fatihah. Apalah misalnya Pak ya? Misalnya Maliki Yaumiddin. Coba langsung ihdinas siratal mustaqim. Loh, dari tadi makmum malah gak ngingetin Pak misalnya. Karena cepat tadi langsung pindah surat. Aduh, gimana nih? Maka makmum tetap wajib untuk mengingatkan dia dengan niat berzikir, mengucapkan subhanallah kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan dia ngeplok ini Pak. Bukan begini, begini. Sekali gitu, enggak gitu Pak. Lagi Pak, subhanallah gitu. Enggak lagi, subhanallah, malah pindah surat ya Pak. Wah ada nih Pak, jadi pindah surat Pak. Tadinya surat panjang, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, kata mau subhanallah. Wah, pindah surat ya Pak. Alhaakumut takasur katanya. Kata makmum subhanallah. Nah, ya. Enggak ngah juga. Ada satu yang dia ngebatalin Pak. Ya. Ma, Fatihah ma. Ini kejadian loh Pak. Daripada batal semua. Yang satu yang ulang Pak. Imam harus Al-Fatihah lah. Nah bacaan surat yang dia baca itu dihukumi nggak sah. Karena dia Fatihahnya sah. Oke Pak. Gak diingatin maka Bapak boleh sebagai makmum boleh niat pisah dari dia. Karena dia dihukumi batal. Dia sendiri tahu. Ya, cuma dia yang tahu. Maka kita yang tahu ini makmum harus memisahkan diri dari imam. Gitu Pak. Tapi Bapak bilang aja subhanallah. Enggak juga Fatihah mah. Tapi Bapak ngulang lagi sholatnya. Ngulang lagi. Oke Pak, ada lagi Pak. Ya lanjutkan. Berikutnya. Di dalam permasalahan misalnya imamnya bermazhab Imam Hanafi. Mazhabnya Imam Hanafi. Boleh nggak sih kita makmum dengan Imam Hanafi atau Hambali? Boleh.
baca Bismillahirrahmanirrahim ya Pak ya. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita yang bermazhab Imam Syafi'i ini bagaimana? Waduh, sedangkan mazhab Imam Syafi'i batal ya Pak ya. Enggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Batal enggak kalau Imam Syafi'i? Nah, kemudian gimana kita, karena kita makmum, maka kita di dalam hati menyangka bahwasanya si imam ini baca Bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan sir. Ya Pak, boleh seperti itu Pak, enggak masalah. Itu Pak. Niatnya begitu. Jadi menyangka. Jadi enggak masalah, jadi beres semua, saling menghargai. Kemudian kalau misalnya Bapak yang di depan mazhab Imam Hanafi enggak kunut, Bapak di belakang sebagai makmum enggak usah demam mau kunut, malah ngangkat tangan. Begitu juga sama kebalikannya. Kalau di depan misalnya bermazhab Imam Syafi'i dan dia kunut, makmum yang ikut ngaminin saja. Ini namanya bagian dari toleransi. Kira-kira Imam Syafi'i dengan kita pinter mana Pak? Kamu hafal Quran kan? Hafal berapa hadis kamu? Ya tinggal ngambil, itu kan doa Pak. Iya. Bermaksud kita ikut Imam Syafi'i, ikut Rasul, ikut mazhab Hanafi, ikut Rasul. Tapi karena kita berjamaah ya Pak ya, jamaah, maka yang di belakang makmum ya ikut Pak. Amin, amin. Allahumma hdina fi man hadait. Yang di belakang amin gitu makmum Pak. Kayak amin Fatihah. Wa afina fi man afait. Amin. Nah, ini bagian dari toleransi. Karena di dalam hukum fikih enggak ada kalau enggak sunnah bid'ah itu enggak ada. Kalau enggak sunnah bid'ah, waduh, ngawur benar tuh Pak. Apa-apa bid'ah itu hukum dari mana bid'ah itu Pak? Bid'ah itu bukan hukum. Jadi jangan gitu Pak. Ini nanti menimbulkan perselisihan di antara masyarakat. Nah, ini yang namanya kata negara radikal. Yang cuma kayak begitu akhirnya saya merasa lebih baik dari ini. Iya, akhirnya menimbulkan permusuhan. Maka Bapak, saya sekali lagi tolong, perbedaan di dalam fikih jangan menjadikan kita enggak suka sama orang. Itu Pak. Kalau rumah saya ini kan sebelah masjid. Tapi kalau apakah beda pikir itu mana? Karena dia ini LDI, iya, jadi beda sekali kanunya apa itu cara katanya. Nah, jadi kira-kira apakah kalau waktu kepepet kan saya ikut sholat, gitu. Jadi bagaimana? Apakah kita sholat di rumah atau tetap karena beda ini akidah ini. Pak, kalau akidahnya masih sama, afdal berjamaah. Iya. Masalahnya saya nggak tahu ada itu akidahnya sama enggak. Kalau masih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, enggak masalah. Tapi kalau hanya berbeda di dalam fikih, zuhurnya masih 4 rakaat. Masih. Sama sih normal berbeda. Ini enggak masalah. Paling beda-beda dikit. Tapi orang kita yang nggak saling iya benar. Sekarang apa nggak ada satu? Enggak tuh. Agak biasanya katanya suka dipel. Iya. Berarti Bapak kalau 5 kali dipel. Berarti Bapak sibuk terus saja sholat. Biar persis sama masjid. Iya. Cuman ini ada yang ngajak saya tuh, kalau kamu mau kawin lagi katanya sholatin dulu katanya. Jadi mana yang mau tunjuk aja sama dia ngomong sama Pak. Oh cair kayak gitu. Enggak, ini. Soal sebenarnya. Saya lanjutkan masalah asal jimat ya Pak. Gak ada yang tanya kan? Saya ada satu.
mazhab Syafi'i itu Al-Fatihahnya sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillah. Ada pertanyaan saya. Salah satu saya yang karena saya punya pandangan ini pandangan agak berbeda. Ini punya pandangan menurut hati orang saya, khususnya sholat subuh. Saya jelas Bismillahnya jahat, tapi Syafi'i ini. Tapi dalam sholat subuh ada satu sunnah yang saya tidak lakukan. Bagaimana pandangan? Tidak boleh kunut. Sunnah. Ikut mazhab Imam Syafi'i, tapi sholat subuh nggak kunut Pak. Nah kunut ini dihukuminya sunnah. Tidak Ya, apa-apa. Pak. Bisa jadi karena nggak hafal, tapi saya nggak ngomongin ya. Daripada macet tengah jalan katanya kan, kita lah langsung sujud aja. Iya nggak apa. Nah, artinya begini tak. Kalau saya tak ada persoalan, tapi kan yang lain ini, yang makanya ini yang yang lain Pak, walaupun misalnya masa Imam Syafi'i terus nggak kunut Pak, memang sengaja atau lupa, nggak masalah Pak. Nah jangan menjadikan kue nggak kunut, nggak senang saya ini karena nggak kunut, nggak boleh Pak. Karena ini lagi-lagi Pak, kunut hukumnya sunnah. Jadi kalau nggak kunut nggak apa, gitu Pak ya. Jadi jangan sampai perbedaan ini karena tidak melaksanakan Bapak nggak senang sama orang itu. Atau Pak, imam melakukan kesalahan yang dia sebenarnya nggak batal ya Pak, lupa. Misalnya dia lupa sholat, macet tengah jalan. Alladzi yang mana ini? Nah, kadang-kadang makmum itu Pak, maaf ya Pak, manusia ini dia cenderung melakukan kesalahan dan lupa, cenderung itu Pak. Jadi jangan Bapak melihat imam ada salah. Sebenarnya banyak. Tapi karena salahnya satu, Bapak langsung nggak senang sama orang itu biasanya Pak. Nah jangan kayak gitu Pak ya. Kenapa? Rasulullah itu pernah sholat zuhur 2 rakaat. Kelupaan. Maksudnya beliau itu bukan sebenarnya sengaja lupa, tapi dilupakan supaya jadi pelajaran buat umat. Kalau manusia itu tidak luput dari lupa. Jadi tolong yang makmum kita legowo ya Pak. Selama masih ada solusi, Bapak harus toleransi. Saya ulangi Pak. Selama ada solusi, maka harus toleransi. Nggak boleh dalam hati nggak senang sama saudara muslim itu Pak. Haram Pak, saudara muslim itu Pak. Hartanya, darahnya, harga dirinya haram, nggak boleh Pak. Jadi jangan sampai Bapak menjatuhkan harga diri di belakang ngomong itu. Apalah imam itu? Nah, nggak boleh. Ya, haram. Oke Pak ya. Selama masih ada solusi, Bapak tolong jangan benci. Nah, nggak ada lagi kan Pak? Ada Pak, menarik juga nih Pak. Jadi tadi Pak Imam tadi mengatakan kalau dia melakukan sesuatu yang sebenarnya ada di dalam konteks seperti tadi, dia bermasa baik, tapi dia tidak turun. Ya. Bagaimana? Kan sudah jawab tadi. Karena ada pertanyaan saya, dia bermazhab sampai ini, tapi dia singgolan dengan lain muslim, tidak batal. Gimana? Nggak boleh Pak. Itu namanya nyampur Pak. Nyampur. Yang nyampur itu enak, es aja. Jadi jangan suka-suka kita. Kalau Syafi'i ya Syafi'i secara keseluruhan belajar beneran. Kalau Hanafi ya belajar Hanafi beneran gitu. Jadi jangan misalnya sholatnya Syafi'i, nanti yang membatalkan ikut Imam Hanafi. Nyari yang enak. Nyari yang enak. Jadi komplit Pak. Oke, sebelum kita ke materi lain, saya ingin ini hasil dari dampak yang dicapai dari orang yang melaksanakan sholat. Ada satu alat yang diciptakan manusia mampu menyatukan beberapa anggota tubuh manusia. Tasbih. Tasbih itu kan kalau orang habis sholat itu ada 2 bagian yang bisa satu, mulut dengan tangan. Terima kasih. Bisa satu. Kita ada satu alat yang belum mampu, lebih banyak cenderung dampak negatifnya untuk hati.
banyak dampaknya, belum mampu menyatukan tangan, mata, telinga, mulut. Ya kan? Artinya gitu. Tangan ini kadang-kadang kan lancar. Beda dengan tangan tasbih. Tetap melihat hati. Ditambah lagi dengan mulut, ditambah lagi dengan mata. Nah, dampak negatif lebih banyak dari alat itu. Pertanyaan saya begini, ini fenomena yang terjadi, sholatnya yang salah atau apa? Karena bilang, inna sholat atau anil fahsya wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang pertama, dampak dari hati. Yang kedua, apa beda perilaku keji dan munkar? Itu pertanyaan. Tafsirnya Fatimah Saladatan Ta'amil Fasyawal Tafsir nama dekatnya tafsir sama. Sebenarnya sudah saya jelaskan ya. Tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Di dalam tafsir ayat itu menjelaskan namanya tafsir sama. Inna Saladatan Ta'amil Fasyawal Salat yang bagaimana yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang pertama Pak, salat yang ditunaikan syarat, rukun dan adab. Termasuk adab di dalam berjamaah. Jadi jangan sampai nanti sholatnya udah lama, puluhan tahun, akhlaknya nggak berubah, masih aja maling. Nggak ada dampak. STNJ, sholat terus maling jojo. Atau STNJ, sholat terus ngerasani uang jojo. Ini nggak pas. Jadi tolong Pak, kalau sudah puluhan tahun sholat, mestinya kehidupannya makin baik. Jadi kenapa? Karena ada dalil hadis min qaulin hajru bi sholati at-ta'at wa nasab. Berapa banyak orang sholat, tapi bagian dari sholatnya cuma capek dan letih aja, nggak ada nilainya. Kenapa? Karena memang nggak belajar. Kemudian apalagi yang harus ditunaikan sehingga sholatnya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Dia tauhid zahir wa tauhid batin. Suci zahir dan suci batin. Kalau suci zahir Pak, tolong istinjaknya didatangi. Istinja tahu ya Pak? Membersihkan diri dari najis. Ini tolong dibenerin. Kencingnya dibenerin Pak. Bukan kencingnya dilurusin, bukan. Jadi hati-hati di dalam buang air kecil, terutama ataupun buang air. Jadi ketika buang air kecil, tolong dengan adabnya. Bolehkah berdiri dihukumi makmum berdiri? Kalau nggak hati-hati dia nyepret. Nah, sehingga nanti kalau dia sholat, dia sama dengan nggak sholat. Maka harus suci zahir. Ini hati-hati tolong. Kemudian yang kedua, suci batin. Nah ini yang sulit orang. Suci batin itu dari mana? Hatinya diperbaiki, dibersihkan dari penyakit batin. Apa penyakit batin? Rakus sama duit. Itu penyakit hati Pak. Dan dengki sama orang lain. Suka nyombongkan diri. Pengen pamer, pengen kedengeran hebat, terus ngerasa lebih hebat dari orang lain. Ya Pak ya. Nah ini harus dibersihkan. Karena setiap manusia itu nggak lepas dari yang disebutkan tadi. Nggak lepas. Tapi ini bagian yang sulit. Bagian yang sulit. Tapi tetap harus diusahakan. Sehingga nanti tercapai sholat inna tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa? Karena ada orang yang sholat bagus sholatnya, syarat rukunnya bagus, tapi dia merasa lebih hebat dari orang lain. Nah, Pak, nggak tercapai itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Karena itu bagian juga orang merasa lebih hebat itu pun kemungkaran. Nah, kalau perbuatan keji, itu lebih condong kepada menzolimi orang lain.
menzalimi orang. Ini hubungannya dengan orang. Nah, kalau mudah-mudahan lagi. wah, ada kaget. Kadang-kadang kita sholat jamaah itu ada terasanya ada bisa terasa jemaah juga. Salah satu penyebabnya adalah kadang-kadang imam kita ini kalau nggak saya nggak imam kita afdol. So, Kemudian ada juga imam yang saya sudah tahu dah lupa masih juga mau ini. Waduh. Udah ini udah ini palsu, jadi enggak menyadari ini. Karena kita ke kenyamanan jamaah. Apa sih kapan terhadap ketika baik. Bapak, yang pertama, imam ini mestinya adalah kesepakatan pengurus siapa yang jadi imam. Nah, ketika kita melihat imam yang dia misalnya bacaan Fatihahnya tidak batal, karena Fatihah wajib ya Pak. Dia nggak batal, cuman jadi nggak fasih karena sudah tua, nggak fasih tapi dia nggak salah. Maka kita sikapnya Pak, kalau tidak membatalkan di dalam sholat, maka boleh kita ikut sama dia Pak. Tapi sekiranya Pak, giginya sudah ompong, gigi palsu kata beliau Pak, bagian bawah Pak, ini kan ngowos Pak, ngobos itu. Ihdinas siratal, kalau nggak ada pagernya jadi sirosol. Nah, ketika melihat begini, maka makmum wajib membatalkan sholatnya dan niat bisa. Niatnya mufaroqah, bukan terus dia pindah gitu. Tetap di situ, maka dia wajib dia mufaroqah. Tapi kalau misalnya dia nggak mau diganti-gantikan, karena saya orang lama, ini senior, ya senior, sendiri, muasis, senior itu senang istri orang. Nah, Bapak, daripada kita rusuh di situ, pindah ke masjid lain. Iya, ya banyak Pak, daripada dia sama. Kita kan nggak sama, sholat begitu terus, ya pindah aja. Jadi makanya pengurus ini beban berat. Kalau dirubah dia nggak ke masjid, dia banyak imamnya. Nah, kalau dia terus yang lain pada malas, maka harus ada salah satu yang dikorbankan. Salah satu yang dikorbankan. Mana yang masalahnya lebih banyak, gitu ya Pak ya? Kalau mengorbankan satu orang dia nggak mau sholat, yang lain banyak mau sholat, maka yang itu singkirkanlah. Loh iya, saya serius. Iya, dorotnya lebih. Karena dia dikasih tahu nggak rumongso gitu loh Pak. Dikasih tahu nggak rumongso. Oke. satu lagi Pak. Kalau untuk yang tidak niat itu gimana Pak? Apa misalkan udah dapat 2 rakaat terus nggak cocok pindah diterusin 2 rakaat lagi atau ngulang dari awal? Kemudian niatnya bagaimana Pak? Kalau misalnya ada yang membatalkan imam, maka kan kita wajib mufaroqah. Waduh, berkorban, imamnya salah lagi. Maka kita langsung saja niat dalam hati, saya niat pisah dari imam dan tetap melanjutkan 2 rakaat berikutnya. Yang 2 udah dihitung. Iya, 2 sudah. Tinggal 2 yang berikutnya, tapi yang 2 dapat pahala berjamaah, yang 2 ini tidak berjamaah. Nah, Bapak, rukun di dalam khutbah Jumat ini sebenarnya mudah, cuman ada 5. Sunnahnya di dalam khutbah itu Pak,
dia pendek, sholatnya yang panjang. Kalau di kita kan beda ya, kebalik. Khotbahnya hampir 40 menit, nah sholatnya jangan 10 menit, 5 menit. 10 menit kelamaan Pak. Kalau di kita jelas cuma 5 menit. Nah ini kebalik namanya, kesunahannya dibalik. Nah di dalam mazhab Imam Syafi'i rukun khutbah itu cuma ada 5. Yang pertama alhamdulillah di dalam khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang kedua as-salatu 'ala nabi fihima bi ayyi sighah. Salawat kepada Nabi di dalam dua khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua dengan lafaz apa saja. Jadi sebutkan sallallahu alaihi wasallam, salawatullahi ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mana. Jadi dia ada di dalam rukun yang apa khutbah kedua dan khutbah pertama. Jadi dua-duanya nanti saya langsung sambung. Yang ketiga wasiat takwa di dalam khutbah pertama dan khutbah kedua. Sifatnya gimana atau kalimatnya dibuat bagaimana Pak? Ittaqullah. Oke. Gitu saja cukup? Ya cukup. Ayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih. Atau ayuhal hadirun ittaqullah, sudah Pak, pendek. Berikutnya yang keempat, qiraatu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Membaca ayat Quran di khutbah pertama atau di khutbah kedua. Jadi kalau misalnya khutbah pertama sudah, khutbah kedua enggak sunah lagi. Baca. Atau kalau khutbah pertama sudah, khutbah kedua enggak sunah lah. Yang kelima, doa untuk kaum mukminin di dalam khutbah yang kedua. Jadi saya gabung. Kalau 5 menit, seandainya setuju, mungkin nanti minggu keempat saya akan praktek. Tapi habis itu ngomongin saya apa Pak? 5 menit Pak, beres Pak. Bapak kan pernah mungkin ke Madinah, itu maka khutbahnya sebentar. Yang sebelumnya itu ceramah, khutbahnya sebentar banget. Oke, saya praktek. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun ittaqullah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah kata pertama. Beres. Sudah? Duduk saya. Khutbah kedua naik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Aqimus shalah. Berapa menit? 2 menit. 2 menit. Sah. Tapi cerita yang wajib kan Pak, belum ditambah yang sun. Jadi siapa aja sebenarnya bisa jadi khotib. Siapa saja bisa. Makanya sebelumnya kalau nanti ketemu khotib yang singkat tadi kan nggak jadi pembicaraan. Iya, nggak jadi pembicaraan. Sekarang sama. Ini apa lagi nih kayak gini? Nggak ada bahasa Indonesia. Nggak ada bisa Pak, nggak ada pakai bahasa Indonesia boleh. Karena kalau Bapak ke Bogor ada satu tempat Pak, dia nggak pakai bahasa Indonesia Pak. Kayak di Arab tuh gitu Pak. Ini Pak, Ya. kalau waktu khutbah itu kan ada khutbah pertama dan kedua. Iya. Nah jadi apakah itu menjadi wajib yang khutbah pertama, kedua atau karena ini ada masjid yang tempat saya itu ya satu aja anunya Apa
apa Lapangan khutbahnya itu. itu. Khutbah bersama aja. Iya, baca langsung baca Arab pula nggak ngerti kita kan. Kalau kita kan ada khutbah keduanya, itu nggak ada. Nah, kalau sholat Jumat itu kan khutbahnya kedua. Ada 2 kali. Ada 2 kali. Jadi hanya sekali aja khutbahnya. Bahasa Arab pula kan kita sudah. Nggak ada sunnah-sunnah. Kalau benar yang diceritakan Pak, Iya. mungkin dia nggak pakai jeda. Kan ada kesunahan di dalam khutbah itu Pak. Nanti kita akan cerita sunnah. Ada kesunahan berdiri sebentar. Mungkin dia nggak duduk Pak. Tapi dia tetap khutbahnya 2 kali karena mungkin alhamdulillahnya juga 2 kali nanti. Terus apa? Sholawatnya 2 kali. Takwanya nggak 2 kali. Kemudian baca ayat, kemudian doa. Cuman dia nggak duduk. Enggak mengamalkan sunnah. Nggak duduk. Nah ini nggak apa-apa. Cuman karena kita belum tahu, waduh kok cuma sekali? Enggak, sebenarnya 2 kali. Cuman dia nggak duduk saja mungkin. Karena saya nggak tahu ya Pak. Karena nggak melihat. Oke Pak. Tetap sah Pak. Kalau misalnya dia memang yang disebutkan tadi syarat apa rukunnya di dalam khutbah dilaksanakan. Tapi kalau nggak dilaksanakan, nggak sah ya. Selamat benar. Saya nggak tahu kronologisnya di sana. Yang jadi wajibnya yang mananya itu harus baca. Yang jadi wajibnya itu cuma tadi alhamdulillah, kemudian sholawat, kemudian pesan takwa, kemudian baca Quran di antara khutbah apa? Khutbah pertama boleh, khutbah kedua boleh, kemudian doa untuk kaum mukmin di khutbah yang kedua. Cuma 5. Nah, nanti diperhatikan. Nanti begini nah, itu kan 5. Yang perlu penjabaran lagi hamdalah, sholawat, kemudian seruan takwa itu tetap menjadi rukun pada khutbah kedua. Ini tidak boleh ditinggalkan. Iya. Kalau kedua. Kalau kita jadi 8 ya kan? Iya. Karena hamdalah 1 2, sholawat 1 2, Takwa 2. Artinya kalau rukun khutbah kedua dia tidak baca hamdalah, kemudian sholawat, kemudian surat takwa, batal Pak. Nggak sah Jumatnya. Bapak harus zuhur kembali pulang. pulang ke rumah. Pulang ke rumah aja. Karena di sini nggak biasa. Ya Pak ya. Saya teruskan Pak. Nggak lagi kan saya. Cepat ya. Tadi kan rukunnya kan ada 5. Nah, kita tahu rukun itu ada 5. Waktu proses itu tidak memenuhi rukun itu gimana itu sifat makmumnya? Sifat makmumnya, misalnya khatib nggak melaksanakan tadi Pak, nggak bilang dia, nggak bilang itu, maka sikap makmum nanti dia tinggal ngulang zuhur saja. Makanya Bapak kalau jadi khatib lihat-lihat dia itu orang alim enggak, ahli fikih apa enggak. Jadi jangan sembarangan. Suka lupa, dia kan suka nyontek apa? Nyontek di Mbah Google Pak. Mbah Google-nya enggak ngajarin ilmu. Maka sikap makmum udah tinggal zuhur lagi aja. Gitu Pak. Ada lagi Pak? Enggak Pak. Bukan nanya yang lain Pak. Tentang Tarikat itu hukumnya seperti apa? Kemudian karena saya pernah ikut beberapa waktu lalu ya banyak alun doa, zikir dan lain-lain sampai malam. Nah seperti itu ya saya orang awam yang mau kita terus biasa. Nah itu apakah itu juga sunnah? Rasul juga. Kemudian maka ada yang bilang ya kan sudah langsung Allah seperti itu. Jadi kalau salah juga kalau sudah saya pikir saya belum paham, saya butuh informasi yang jelas. Oke, itu aja. Korek-korek itu Pak, itu jalan. Nah, apa sih maksud korek-korek? Melatih diri supaya terbiasa di dalam ketaatan.
Jadi latihan. Nah biasanya ada zikir-zikir ya, zikir-zikir yang dilafazkan supaya nanti lisan berzikir, hatinya ikut berzikir. Itu tujuan akhirnya. Kemudian selama dia memang bersana thariqahnya, kalau di Indonesia kan Naqsabandiyah, Saziliyah, ini bersana. Dan dia nggak ada terus nggak mutasyari', nggak memegang syariat, semuanya memegang syariat kalau dia bersana. Tapi kalau misalnya ketika kalau sudah thariqah, udah langsung nyambung, nggak usah sholat lagi, langsung aja sholatnya teng begitu. Jumat langsung ke Mekah. Nah, Naman. jadi gimana hukumnya? Boleh di dalam latihan tarbiyah diri supaya terbiasa bersih. Itu maksudnya. Gak masalah. Pondok kami Saziliyah, cuman dia agak lebih ringan. Zikirnya pakai kata. Gak masalah. Saziliyah. Kalau di Tasik Naqsabandiyah. Gak masalah. Boleh. Masih mutasyari kan, masih sholat kan? Masih. Misalnya aja kaget terus kamu gak kuat. Kelamaan zikirnya. Makan malamnya terus lanjut lagi zikir. Oh, iya. Ya sholat. Latihan Pak. Riyadhah namanya. Tapi menentukan itu lurus atau enggak itu mana nanti? Maksudnya ya tadi kan aliran kan banyak yang tadi kata sama dia. Kita langsung tanya ke Pak Kiainya misalnya. Iya banyak aja. Ada banyak ya. Nah tapi Pak, sebelum belajar itu tolong belajar syariat yang benar. Ya, sebelum belajar itu tolong belajar syariat yang benar. Jangan langsung ke situ Pak. Nanti Dia langsung ngomong udah dekat. Waduh. Level tinggi. Pak syariat diduluin Pak. Di pondok itu Pak belajar syariat dulu, nanti itu bab terakhir itu. Jadi ada tingkatan langsung ke sana, waduh melayang nanti Pak. Iya. Nanti langsung suka nyalahin orang. Oh itu mah belum ada apa-apanya, belum sampai kan. Ya, ini syariatnya didandani dulu, baru ke sana. Wallahu a'lam Pak. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mudah diamalkan. Berikan taufik. Cukup ya Pak. Mari kita berdoa. Jadi subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.